Oke, ya. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan, namaku Richard Andreas Salindeo. Aku dari PMK Angkatan 55. Ya, kita bertemu di streaming hari ini, di mana kita akan sedikit membahasnya buat pembinaan bulanan kita yang akan diadakan pada tanggal 9 Februari hari Selasa depan nantinya. Oleh karena itu, kita mengangkat tema Blessed Community. Nah, kalau kita berbicara komunitas yang memberkati, pasti ya anak-anak muda hari ini mencari ya gitu ya. Tapi apa sih maksudnya komunitas yang memberkati itu, Blessed Community? Nah, hari ini di streaming kali ini kita akan bertanya-tanya dengan pembicara kita yang akan menjadi pembicara di pembinaan bulanan tanggal 9 nanti. Karena itu saya akan perkenalkan Bapak Arjius Sinabutar. Halo Pak Arjius. Halo. Bisa sapa dulu teman-teman. Ya, salam Pak Arjius. Dan juga ada Ana Friska, PMK Angkatan 55. Halo semuanya. Oke. Ya, oke. Nah, mungkin kita langsung mulai saja. Kalau kita bicara Blessed Community ya gitu kan, kita sadar bahwa anak-anak muda di hari-hari ini tuh apa ya, hidup di tengah-tengah komunitas gitu ya, di tengah-tengah komunitas yang plural, yang isi-isinya konten-konten pembicaraan dalam komunitas yang bermacam-macam dan beragam. Tapi bagaimana kita orang-orang Kristen itu menyadari komunitas-komunitas apa yang memberkati kayak gitu ya, bagaimana melihat hal itu. Nah, dan di dalam hal itu pencarian anak-anak muda itu selalu cari apa sih komunitas yang ideal, yang mungkin pikirnya sesuai dengan kesukaanku atau sesuai dengan hobiku. Aku yang suka membaca, aku cari komunitas yang suka membaca nih. Aku yang suka bermain biola, aku akan cari komunitas yang bermain biola. Nah, mungkin ini penting buat kita coba mengerti. Nah, sehingga mungkin ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang muncul adalah komunitas yang ideal itu seperti apa kayak gitu. Nah, oke. Mungkin Pak Arjius bisa untuk jawab bagaimana Pak komunitas yang ideal itu, Pak. Ya, kasih Richard. Iya, Pak. Kalau kita bicara dari sisi iman Kristen, komunitas yang ideal itu adalah komunitas ya yang seperti Allah Tritunggal. Jadi kemudian bukan hanya manusia yang berkomunitas di dalam iman Kristen, tapi Allah pun berkomunitas sejak semulanya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi komunitas yang ideal dari kacamata Kristen adalah komunitas yang mencerminkan pada Allah Tritunggal, yaitu komunitas yang saling mempedulikan, melayani, dan bermisi. Mempedulikan dan melayani di antara anggota komunitas tersebut. Tetapi dari kasih yang mengalir dalam komunitas tersebut, itu muncul misi keluar. Orang-orang yang ada di luar komunitas itu, yang belum terjangkau oleh komunitas itu. Dan ini dicerminkan bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya saling melayani, mempedulikan, mengasihi, dan kemudian menghasilkan misi untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian komunitas yang ideal ya yang ada di dunia ini ya adalah komunitas yang mempedulikan, melayani, dan kemudian bermisi keluar dari komunitas tersebut. Nah, kemudian kita perlu sadari bahwa juga ya selama Yesus belum datang ke dunia ini untuk kedua kali, tidak akan ada komunitas yang sempurna, karena natur dosa itu masih sangat kuat. Jadi komunitas yang sempurna itu tidak akan pernah ada di dunia ini ya. Namun kemudian Allah yang memerintahkan ya umatnya, persekutuan, gerejanya untuk
mengejar kesempurnaan tersebut. Walaupun tidak akan pernah bisa sempurna sebelum Yesus datang, tetapi Allah memerintahkan kita untuk mengejar kesempurnaan tersebut. Dalam pengertian, komunitas yang harus semakin belajar mempedulikan, melayani, dan bermisi. Jadi kalau dibilang komunitas yang ideal adalah komunitas yang semakin hari bukan semakin nggak pedulian, bukan semakin nggak melayani dan nggak bermisi, tapi komunitas yang semakin hari semakin belajar, semakin baik lagi. Ya. Jadi kalau misalnya masuk PMK IPB semester 1 masih cuek, semester 7 ya harus bertumbuh, jauh lebih bertumbuh ya, gitu. Misalnya satu angkatan nih, ya di semester pertama udah saling mempedulikan, ya di dalam PMK misalnya. Tetapi semester 7 harusnya semakin kuat, bukan semakin kendor. Nah, yang ideal adalah bukan yang sempurna, bukan komunitas yang sempurna dalam mempedulikan, melayani, dan bermisi, tapi komunitas yang bertumbuh dalam hal mempedulikan, melayani, dan bermisinya. Mungkin itu yang utama ya, yang bisa kita pelajari dari pandangan iman Kristen kita terhadap komunitas. Begitu tidak ideal tapi bertumbuh dalam hal, terutama dalam hal kasih. Ya, yang bisa disimpulkan kasihnya adalah bentuknya peduli, saling melayani, dan menghasilkan jangkauan ya, keluar dari komunitas itu, yang misalnya yang lebih luas lah, jadi berkat juga buat teman-teman mahasiswa yang tidak seiman, jadi berkat buat masyarakat juga. Ya kira-kira seperti itu, Richard. Baik, terima kasih Pak. Aku akan melanjutkan lagi terkait, berarti kalau misalnya dibilang komunitas Kristen itu tidak ada yang sempurna atau tidak ada yang ideal. Namun kita disarankan, bahkan diharuskan untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Baiklah Pak, terima kasih atas jawaban Bapak tadi, semoga bisa memberkati. Dan pertanyaan terakhir dari sesi hari ini, dalam persekutuan online ini kita ketahui bahwa udah mau 1 tahun nih kita bakalan persekutuan online seperti ini. Apa yang perlu kita persiapkan Pak? Mungkin ini adalah tren baru gitu dalam persekutuan online ini. Jadi apa yang perlu kita persiapkan sehingga persekutuan dalam kebenaran itu tetap terjalin? Terima kasih Bapak. Ya, saya sih ini khususnya buat pengurus PMK ya. Ini jadi PR besar ya ketika kita kemudian sekarang beralih semuanya online begini. Saya tidak tahu apakah PMK IPB masih ada yang tidak online, offline begitu. Mungkin masih ada, tapi mungkin jumlahnya sedikit sekali. Nah, tetapi ketika berubah online begini, kita harus punya sense of emergency. Sense bahwa ini sesuatu yang tidak biasa. Ini hal yang luar biasa. Sehingga PMK, pengurus ya, dalam hal ini khususnya ya, yang perlu diperhatikan oleh pengurus adalah ini hal yang luar biasa. Begitu, sehingga PMK pengurus harus berpikir secara luar biasa. Ya. Nah, minimal bagaimana kita mempertahankan kehadiran ya teman-teman kita ke dalam ibadah, ke dalam persekutuan. Karena kita tahu ya, di dalam ibadah dan persekutuan itu Tuhan berkenan bekerja luar biasa. Ya, Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Ya. Itu seperti kayu bakar yang saling menghangatkan ketika bertemu gitu ya. Dan kita tidak membatasi cara kerja Tuhan, walaupun online ya Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap memakai itu, berkenan kepada pertemuan itu. Nah, sehingga memang kita doakan ya, kita sama-sama doakan, baik jemaat, baik pengurus, supaya PMK kita ini kreatif gitu. Khususnya buat jemaat ya, teman-teman yang memang mungkin belum cukup dewasa untuk setia hadir, atau selama ini offline saja jarang hadir ya. Mungkin belum cukup dewasa untuk bisa secara online ya, untuk bisa menikmati tetap datang dan bersekutu secara online. Nah, sehingga kita harus sangat kreatif ya. Kita doakan bahwa PMK
cepat bertanggap gitu ya, cepat untuk menyikapi perubahan ini ya, sehingga bagaimana caranya mereka kita tetap datang persekutuan, khususnya jemaat-jemaat yang tidak terlalu dewasa untuk mau datang begitu ya, supaya mereka tetap terjaga begitu, tetap bersekutu dengan teman-teman yang seiman. Kenapa? Karena disitulah Tuhan mau bekerja. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Allah berkenan hadir dalam persekutuan umatnya. Sehingga perjuangan untuk mendatangkan mereka itu menjadi sangat penting ya. Kalau perlu bagaimana caranya ya, kita memutar otak bagaimana supaya menarik ya. Bagaimana mungkin ibadahnya lebih interaktif, tidak satu arah ya. Kalau perlu ya adain games gitu sebelum ibadah atau setelah ibadah begitu. Mungkin yang sudah cukup dewasa tidak membutuhkan games itu. Tetapi yang kurang dewasa akan membutuhkan itu untuk datang. Ya. Sehingga waktu mereka datang, mereka tetap bersekutu. Nah, gimana mau bersekutu kalau datang aja enggak? Ya kan enggak mungkin. Begitu juga dengan pemimpin kelompok kecil. Ya. Mereka butuh persekutuan antar orang percaya. Yang dewasa dia udah tahu butuh dan dia perjuangkan, tapi masalahnya yang belum cukup dewasa ini yang perlu kita perjuangkan supaya mereka tetap datang. Kalau bisa ya, karena ini lebih mudah datangnya, yang datang persekutuan itu bukan makin menurun di online ini, kalau bisa malah makin naik 2 kali lipat. Karena harusnya lebih mudah, bukan? Tetapi kemudian ini menjadi PR yang besar ya. Kalau realistisnya ya memang ya saya melihat di persekutuan mahasiswa di kampus-kampus lain yang menurun, sangat menurun. Ya memang bertahan aja, misalnya yang datang 100 begitu, bertahan di situ aja udah bagus memang ya, bertahan. Tetapi mempertahankannya aja sudah susah. Tetapi bukan tidak mungkin, justru kita udah mau setahun nih pandemi, masa kita nggak belajar semakin memanfaatkan teknologi, semakin kreatif untuk mendatangkan ya, sehingga kita mungkin yang pertama-tama kita perlu mendukung, mendoakan supaya PMK kita ini bisa ya minimal mempertahankan kehadiran. Karena apa? Karena kalau datang aja enggak, kita omong kosong berbicara mengenai persekutuan ya, ketemu aja enggak, komunikasi ngomong kita mau bersekutu, mau berkomunitas ya, mau sama-sama belajar firman, mau sama-sama berdoa, mau sama-sama memuji Tuhan, sama-samanya di mana? Orang kita datang saja enggak. Begitu. Yang kedua mungkin kalau kita mau berkomunitas di dalam masa pandemi ini ya, mari kita datang ke dalam persekutuan bukan hanya buat diri kita, tetapi juga buat orang lain ya. Ketika kita datang sebagai kayu bakar ke kumpulan itu, kita menghangatkan orang juga. Nah, mari kita berpikir memperkuat misi kita di dalam masa pandemi ini. Kita datang ke persekutuan untuk mencari yang perlu dihangatkan. Mari kita lebih dewasa lagi untuk melihat bahwa di masa pandemi ini ya, akan banyak orang yang terpukul, yang kondisinya baik ekonominya kah, baik psikologisnya kah, baik kesehatannya kah, terpukul. Tidak semua orang seperti kita yang masih sehat, pemasukan orang tua masih lancar ya, psikologisnya masih kuat ya. Kalau kata Tuhan Yesus, Bapa punya 100 domba, yang satu hilang, apa yang dia lakukan? Tinggalkan yang 99, cari yang satu. Nah, di antara persekutuan kita ini, misalnya 200-300 orang ini, ya, pasti ada yang terpukul. Ya, kita datang ke persekutuan untuk menguatkan yang terpukul itu, untuk melayani. Ya, jadi kita datang ke persekutuan, kita bisa kasih apa? Bukan hanya kita bisa dapat apa. Ya, saya nggak tahu bagaimana di PMK IPB ya, tetapi beberapa kampus saya melihat ternyata ya sudah mau setahun masih ada anak yang belum pulang ke rumah di kosan, dan itu pergumulan berat ya. Ada yang sendirian di kosan,
semuanya sudah pulang, dia belum pulang. Nah itu dia stres ya. Ada yang sampai mahnya akut. Nah, mari kita masuk ke persekutuan untuk mencari ya. Kita tetap datang ke kelompok kecil misalnya. Kita tetap datang rapat misalnya untuk mencari teman pelayanan kita kondisinya bagaimana. Teman kelompok kecil kita kondisinya bagaimana. Apa yang bisa kita berikan. Kalau kita bisa berikan uang, kita berikan. Kalau nggak punya uang, minimal perhatian dan doa. Ya, jadi di masa pandemi ini mari datang ke persekutuan bukan hanya untuk mendapat apa, tetapi kamu bisa cari nggak orang yang butuh kamu di situ. Yang saya pikir di masa pandemi ini banyak yang mengalami tekanan psikologis, kesehatannya juga menurun, perekonomiannya amburadul, ya. Dan Tuhan mau bekerja ya di dalam persekutuan memakai ya sesamanya, saudara seiman untuk saling menjadi alat Tuhan, mencari satu domba yang kesulitan itu, yang hilang itu, yang mungkin dia kecewa juga sama Tuhan atau dia dalam masa-masa terpuruk karena kondisi gitu, dan kalau dia tidak kuat imannya dia bisa makin jauh dari Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu, Ana. Terima kasih Pak. Aku dapat satu kunci yang paling penting, itu not only me but also I have to look the others. Terima kasih Pak Ardius. Baiklah, aku serahkan kepada Richard untuk satu kalimat. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardius dan juga Ana. Kita bersyukur ya teman-teman, kita boleh dapat banyak. Tadi ada poin yang penting ya. Ketika bicara komunitas ideal itu bukan tentang idealnya, tapi apakah komunitas itu bertumbuh. Ya, bertumbuhnya adalah di dalam kasih seperti itu ya pastinya. Dan kita tadi udah dapat insight juga banyak dari Pak Ardius tentang persekutuan. Kira ini boleh memberikan semangat buat kita teman-teman ya, baik itu yang di PKK ataupun ya para pelayan-pelayan di PMK IPB, agar lebih bersemangat lagi untuk mengajak setiap teman-teman kita datang bersekutu, menghadirkan persekutuan yang sehat di dalam. Oke, terima kasih banyak Pak Ardius atas waktunya. Tuhan memberkati, dan kita ketemu lagi nanti teman-teman semua di pembinaan bulanan di tanggal 9 Februari nanti jam 19.00. Ingat ya, waktu Indonesia Barat. Nanti informasi flyer akan disebar lewat media-media yang ada di PMK IPB, baik itu Instagram, Line Official atau yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Selasa. Terima kasih Pak Ardius. Iya Pak. Memberkati.